Hai Smart Investor, salam jumpa dengan kami PT Fabreuse Futures dengan saya Claudia. Dan hari ini kita akan bahas seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dan bagaimana dampaknya ke pasar. Kami akan membahasnya di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sekarang kita bersama dengan narasumber kita, Bapak Aga Gumelar. Menurut Bapak gimana nih? Sekarang kita tahu kalau stimulus Amerika lolos di Kongres. Bagaimana reaksi pasar di minggu ini? Baik, pekan lalu pasar disuguhkan sikap dovish Ketua The Fed Jerome Powell yang berpidato di parlemen dengan mempertahankan kebijakan longgar, sembari melihat perkembangan proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Kembali dinaikkan yield obligasi Amerika Serikat memberi keuntungan bagi dolar Amerika Serikat, di mana dolar menguat terhadap mata uang utama dunia, komoditas, dan pasar saham. Menurut Bapak, apa yang akan menjadi perhatian di pasar pekan minggu ini? Baik, untuk minggu ini pasar akan bereaksi atas diloloskannya paket stimulus Amerika Serikat sebesar 1,9 triliun dolar oleh Kongres Amerika Serikat. Dan pasar pun menantikan persetujuan dari Senat Amerika Serikat dalam waktu dekat ini. Di samping itu, data penting Amerika Serikat dan lainnya dalam minggu ini tidak luput menjadi perhatian. Untuk hari Senin, data ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat dengan estimasi tetap di 58,7 tidak hanya dari Amerika Serikat. Data ISM Manufacturing juga dirilis dari Swiss, Eropa, dan Inggris. Dan untuk hari Selasa, rapat kebijakan Bank Sentral Australia atau RBA diperkirakan tidak akan merubah suku bunga pada 0,1%. Pasar akan memfokuskan pernyataan dari Ketua RBA perihal kebijakan moneter seperti apa ke depan di tengah masa pemulihan dari pandemi corona di Australia. Dan untuk hari Rabu, GDP dari Australia untuk kuartal keempat diperkirakan melambat 2,4% dari sebelumnya 3,3%. Sementara itu, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat akan mengumumkan data service PMI. Dan yang tidak luput menjadi perhatian data ADP Non-Farm Employment Change dari Amerika Serikat, di mana untuk bulan Februari turun 170.000 dari 174.000. Dan untuk hari Kamis, Eropa menjadwalkan rilis data retail sales untuk Januari. Diperkirakan turun minus 1,5% dari 2%, sementara factory order di Amerika Serikat diperkirakan juga turun 1% dari 1,1%. Jangan lupa, tanggal 4 Maret telah dimulainya pertemuan OPEC dan OPEC Plus untuk membahas produksi dan distribusi minyak ke depan. Dan untuk hari Jumat, ini yang dinantikan yakni Non-Farm Employment Change atau Non-Farm Payroll, di mana prediksi menunjukkan pertambahan 133.000 selama Februari dari 49.000 sebelumnya. Sementara angka tingkat pengangguran bertambah 6,4% dari 6,3%. Selain data ekonomi penting minggu ini dari negara utama dunia, pasar diperkirakan akan menyambut lolosnya paket stimulus Amerika Serikat sebesar 1,9 triliun dolar, di mana komponen bantuan salah satunya BLT sebesar 1.400 dolar per orang, dan tunjangan pengangguran dampak COVID-19 sebesar 400 dolar per pekan hingga 29 Agustus 2021. Apakah pasar akan melepas dolar Amerika Serikat dengan merespon kabar baik dari stimulus tersebut, atau malah membuat yield obligasi Amerika Serikat melanjutkan rally-nya? Karena kenaikan imbas hasil obligasi tidak lepas didukung membaiknya sektor ekonomi negara. Aset-aset apa saja sih Pak yang bisa diperhatikan di pekan ini kira-kira? Baik, untuk Euro USD masih terganjal pada 1.2060, waspadai penembusan dan penutupan di bawah 1.2060 akan mengancam euro bergerak ke kisaran 1.1950 sampai 1.2000. Sebaliknya penutupan di atas 1.2096 maka pembalikan euro ke area 1.2140 sampai 1.2190. Dan untuk GBP USD, dua sesi perdagangan mengalami penurunan secara beruntun, di mana kini ujian GDP pada area 1.3854, penutupan di bawah area tersebut akan memicu kejatuhan lanjutan dan berpotensi bergerak pada kisaran 1.3660 sampai 1.3830. Sebaliknya, kembali closing di atas 1.40 akan coba dimanfaatkan GBP untuk kembali 1.4140 sampai 1.4240. Dan untuk emas, tekanan masih berlanjut pada emas
Bila pun rebound terjadi, maka potensi range akan bergerak pada kisaran 1745 sampai 1755. Namun, pembalikan harga emas baru tertembus dan closing di atas 1762 karena akan membawa emas ke area 1800 sampai 1847. Sebaliknya, penembusan 1667 akan menghantam emas ke kisaran 1610 sampai 1640. Terima kasih banyak Bapak Agah. Oke, Smart Investor, dengan serangkaian data ekonomi global yang ramai dipublikasikan minggu, pasar akan tetap mencermati sejauh mana yield obligasi tenor 10 dari AS terus merangkak naik. Karena dengan naiknya imbal hasil obligasi akan menguatkan dolar Amerika Serikat. Namun, sentimen mana yang paling kuat saat ini dan berpengaruh di pasar? Di tengah kabar stimulus Amerika sudah siap meluncur bulan ini. Waspadai aksi bargain hunting dan kejatuhan rivalitas dolar, harga komoditas, dan saham. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk pekan ini. Saya Claudia. Dan saya Agah Gumelar. Sampai jumpa di video berikutnya.